Apa yang Anda ketahui ketika mendengar kata jiwa? Kata nafs menempati urutan pertama dalam mendefinisikan jiwa. Jika membahas pada masa pra-Islam, sebenarnya hal ini sudah pernah diperbincangkan oleh para filsuf Yunani seperti Aristoteles, Plato, serta filsuf Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi yang menguraikan teori tentang nafs. Secara literal, kata nafs berasal dari bahasa Arab al-nafs atau dalam bahasa Inggris soul. Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Sina dalam Asy-Syifa At-Tabi'iyat, kata nafs juga dalam istilah bahasa Indonesia diartikan sebagai diri. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dalam The Mysticism Hamzah Fansuri, seperti yang dikutip Syekh Reza dalam konsep nafs menurut Ibnu Sina, kata diri merangkum makna dua unsur sentral pada diri manusia, yakni jasad dan juga jiwa. Nafs atau jiwa merupakan makhluk ciptaan Allah yang termasuk makhluk hidup. Karena itu, nafs juga dimatikan. Ini terdapat pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 35 yang bunyinya, kullu nafsin dha'iqatul maut walanabluwakum wabasyarri wal khairu fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ciri khusus nafs adalah bernafas sebagai tanda dari kehidupan dan keberadaannya menyatu dengan unsur fisika kimiawi dan unsur tanah dan air. Itu terdapat di Quran Surat Al-An'am ayat 2 yang bunyinya, huwallazi khalaqakum min tini tsumma qada ajala wa ajalu musamma indahu tsumma antum tamturun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal kematianmu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Kata nafs dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 16 mengandung makna hati sebagai potensi internal manusia yang aktif untuk membisikkan tuwaswisu bihi nafsuhu, atau apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nafs dalam pengertian ini diasumsikan sebagai yang bersifat qalbiyah atau kehatian dan sebagai pusat gravitasi manusia, pusat komando yang mengatur seluruh potensi kemanusiaan. Nafs ini berisi impuls-impuls yang berupa rasa sedih, rasa benci, iri hati yang terkumpul dalam hati. Nafs diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi untuk menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Para ahli tasawuf membagi perkembangan jiwa menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama yaitu jiwa hawaniyah atau kebinatangan dan biasa disebut sebagai nafs ammarah. Manusia cenderung hanya memenuhi naluri rendahnya. Ini dibahas pada surat Yusuf ayat 53 yang bunyinya, wa ma abarri'u nafsi innan nafsa la ammaratu bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tingkat kedua yaitu jiwa kemanusiaan atau biasa disebut nafs lawwamah. Manusia sudah mulai untuk menyadari kesalahan dan dosanya. Karena itulah selalu tidak istiqomah dalam satu keadaan antara ingat dan lupa, menerima lalu menolak, cinta tapi benci, dan seterusnya. Ini terdapat di surat Al-Qiyamah ayat 2 yang bunyinya, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Tingkat ketiga adalah jiwa ketuhanan atau biasa disebut nafs mutmainnah, memiliki daya untuk perbuatan baik. Hal ini karena nafsu ini telah suci. Karena kesuciannya itulah ia senantiasa terdorong untuk melakukan hal-hal baik. Ini terdapat di surat Al-Fajr ayat 23-30.
yang bunyinya, Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Manusia dengan jiwanya akan memberikan dampak dari berbagai macam hal yang ia terima. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang baru dalam otaknya dan diingat terus oleh otaknya, maka itu akan tersimpan semua menjadi memori. Dari memori akan berubah menjadi ide atau gagasan, dari ide atau gagasan akan berubah menjadi pola pikir, dan dari pola pikir akan berubah menjadi tingkah laku. Akan ada banyak keberagaman dalam setiap diri manusia, seperti pola pikir, sikap, pengambilan keputusan. Itu semua disebabkan karena jiwa manusia terbentuk dari beberapa struktur dan elemen. Disampaikan oleh Syah Reza bahwa nafs merupakan unsur terpenting yang ada di dalam diri manusia. Ia menyangkut dimensi fisik dan juga non-fisik. Adanya nafs membuktikan kesempurnaan bagi jasad. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana manusia tanpa keberadaan nafs atau jiwa. Yang kedua, nafs bersifat kekal dan abadi. Jika jasad mengalami kemusnahan dan rusak, nafs tetap kekal dan abadi karena bagian dari esensi Tuhan yang maha kekal.